Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah. Tentu saya berpikir sebagai seorang mukmin, bagaimana cara berakidah yang benar? Bagaimana cara berakidah yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah? Bagaimana cara akidah yang tidak beda dengan Nabi, yang tidak beda dengan sahabat? Nah, kalau kemudian kita berakidah beda dengan Nabi dan sahabatnya, berarti akidah kita salah itu. Apalagi kelak kemudian terjadi banyak di kalangan Islam itu pendapat-pendapat simpang siur berkaitan dengan pemahaman akidah. Ada yang menyodorkan yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, jadi Asy'ari ini, yang kemudian diikuti oleh Asy'ariyah. Kemudian ada namanya Abu Mansur al-Maturidi, yang kelak kemudian pengikutnya disebut Maturidiyah, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang jumlahnya tidak terhitung di dalam Islam memahamkan akidah kepada kita. Namun yang paling banyak itu adalah akidah dominasi akal-akalan, yaitu akidah yang dipaksakan harus sesuai dengan akal manusia. Akidah yang dipaksakan harus sama dengan pendapat pemikiran manusia. Tidak lagi berbicara apakah itu dari Quran, apakah itu dari hadis, semuanya harus tunduk kepada akal manusia. Nah, ini juga menjadi salah satu metode mereka di dalam mengkanter kelompok yang disebut Zahiriyah, kelompok yang disebut Musabbihah, kemudian kelompok yang disebut Mujassim, dengan pola dan pengembangan pemikiran yang membabi buta. Orang-orang yang mendasarkan pengetahuan agamanya, pengetahuan akidahnya itu di atas akal, itu selalu mengedepankan akal, menyerang lawannya, rivalnya yang tadi dianggap Zahiriyah. Jadi di sini adalah perang antara tekstual dan konstektual. Yang satu berbicara secara konstektual, tentunya dari latar belakang pendidikan yang lebih mengutamakan akal, yang satunya adalah tekstual. Nah, bagaimana sebenarnya ini ya? Kita sedikit saja ingin mengutip perkataannya Kah Abdus Somad ya. Di atas kursi kafir bertentangan dengan dua ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak. Itu dari Kah Abdus Somad. Intinya beliau itu banyak menceritakan berkaitan dengan kemampuan akal. Akal beliau sebagai seorang kiai. Akal beliau sebagai seorang pemikir ya, pemikir. Dan sebagai seorang yang ditokohkan oleh umat. Keinginannya supaya umat itu bisa selamat dari pemahaman akidah yang salah. Sehingga Kah Abdus Somad ini berusaha memberikan penjelasan kepada umat dengan pengembangan pola pemikirannya, yaitu ingin menuntut umat kepada pemikirannya, bahwa pemikirannya itu adalah salah satu tonggak menuju kebenaran. Itu menurutnya. Tapi sebenarnya justru pikiran jika tidak tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan agama itu justru bisa merusak penafsiran-penafsirannya.
terhadap ayat-ayat Allah, penafsirannya terhadap hadis-hadis Nabi. Ya, seperti yang dia katakan bahwa Ali bin Abi Thalib saja itu mengatakan, jadi Ali bin Abi Thalib katanya mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bertempat misalnya. Jadi Allah menciptakan arsy itu hanya untuk menunjukkan keagungannya dan Allah tidak bertempat. Perkataan ini memang banyak menjadi standar para ulama. Tapi kalau ditanya rawinya siapa itu pasti bingung. Jadi sebenarnya perkataan ini tidak ada satupun nas dari Ali bin Abi Thalib. Seperti perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan Allah juga tidak bertempat. Ini sangat bertentangan dengan perkataan Imam Syafi'i yang lain ya. Karena ternyata Sya'rawi itu salah satu yang melukiskan akidah Imam Syafi'i ini tidak menampakkan sanad sama sekali ya. Itu yang saya perhatikan kalau dilihat dari pemahaman-pemahaman Islam yang ada itu. Jadi itu yang terjadi di kalangan umat Islam belakangan ini. Adanya pemikiran-pemikiran yang lebih mengutamakan masuk akal atau tidak di dalam beragama. Nah, kalau tidak masuk akal, maka itu disebut bukan agama. Dia termasuk pengetahuan berkaitan dengan Allah, yaitu ma'rifatullah tadi, tentang istiwa alal arash. Tapi satu sisi itu K.H. Abdus Somad ini menyebutkan perkataan Imam Malik. Jadi sampai wasu'alu itu bid'ah. Tetap padahal Imam Malik tidak memberikan takwil. Artinya Imam Malik istiwa itu maklum. Istiwa itu sudah biasa dikenal di kalangan bangsa Arab itu. Seperti itulah kalau dilihat dari perkataan Imam Malik. Tapi wasu'alu itu bid'ah. Jadi bertanya tentang itu adalah bid'ah. Dikatakan wal kaif majhul. Nah, kaifnya itu yang tidak boleh. Tentang istiwanya itu maklum. Sudah jelas artinya, tidak boleh didustakan lagi. Nah, sedangkan kaif majhul. Bersikap mempertanyakan bagaimana bentuk istiwa Allah itu yang tidak boleh. Ini padahal disampaikan oleh yaitu tadi K.H. Abdus Somad. Nah, kemudian K.H. Abdus Somad justru melanggar. Apa? Menafsirkan lagi. Yang dimaksud istiwa Allah itu adalah yaitu kekuasaannya. Jadi dia maha kuasa gitu. Ini kan penafsiran Jahmiyah gitu. Sama dengan dulu yang pernah saya katakan juga penafsiran Idrus Ramli. Juga K.H. Abdus Somad tuh di dalam memahamkan ini kepada orang-orang banyak memahamkan dari perkataan-perkataan yaitu siapa namanya dikatakan tadi yaitu perkataan-perkataan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i ya, bahwa Allah itu tidak bertempat. Imam Syafi'i itu seorang ahlus sunnah yang sebenarnya. Silakan cari kalimat itu dan kemudian sanadnya ditunjukkan. Nah, sayangnya As-Sa'rawi itu tidak menunjukkan sanadnya dari siapa gitu. Artinya ini di dalam pendapat-pendapat Imam Syafi'i ada juga kelompok yang berusaha menjauhkan cara berpikir Imam Syafi'i dari yang benar gitu. Jadi hal-hal yang benar itu ditutup-tutupi, kemudian ada dari orang atau murid-muridnya yang berkata seolah-olah dari Imam Syafi'i karena tadi perkataan Asy-Sya'rawi itu tidak terdapat dalam kitabnya itu sanadnya dia itu. Meriwayatkan dari siapa? Katanya berbicara sanad. Kalau berbicara sanad Imam Syafi'i tadi ke Imam Syafi'i mana sanadnya Sya'rawi itu ke Syafi'i gitu. Itu tidak disebutkan sama sekali. Dan ini sudah dibahas secara lengkap. Jadi apa yang disampaikan oleh K.H. Abdus Somad berusaha mengkritisi bahwa istiwa alal arsh itu padahal Al-Maqdisi
yang dijadikan rujukan oleh ulama Ahlus Sunnah. Ada Al-Maqdisi dua ya. Yang satu Al-Maqdisi Asy'ariyah yang terperosok ke dalam pemahaman Mu'tazilah. Ada Al-Maqdisi yang Sunniyah yang berpegang teguh kepada pemahaman awal. Kebanyakan yang terperosok ini ke Mu'tazilah adalah Maqdisi Asy'ariyah itu. Juga termasuk Asy-Sya'rawi tadi ya. Di dalam kitabnya itu yang menjelaskan sikap Imam Syafi'i yang tentu saja ini bertolak dengan perkataan Imam Syafi'i yang lain, seperti dituturkan oleh Abdus Somad yang mengatakan Imam Syafi'i istiwa itu adalah lemah. Itu dari satu jalur, tetapi tidak dibaca dari jalur yang lain. Di sini kelemahannya KH Abdus Somad gitu. Kelemahannya dia tidak mencantumkan, sengaja dihilangkan dari bahan bacaan beliau. Apa maksudnya beliau itu kemudian menyembunyikan perkataan Al-Maqdisi yang lain ini gitu. Nah, disinilah kemungkinan KH Abdus Somad bisa dikatakan kurang ilmiah, tidak menunjuk, kalau dikatakan kurang jujur, tidak menyebutkan seluruhnya gitu, tidak menyebutkan seluruhnya pendapat-pendapat dari orang-orang Syafi'i yang berbeda-beda itu. Kemudian dari sisi sanadnya, mengapa cuma sanad yang katanya dhaif tadi yang disebutkan? Kenapa tidak menyebutkan sanad yang sahih gitu? Nah, itu tentunya kritik terhadap KH Abdus Somad ya, yang selama ini dikenal sebagai guru yaitu di kalangan yaitu hamba-hamba Allah yang tinggal di Sumatera. Saya tidak ada maksud untuk apa namanya mengkritisi beliau, tetapi ini adalah masalah agama ya, harus saya sampaikan apa adanya. Apa yang disampaikan oleh beliau ini ternyata memang justru adalah pendapat-pendapat palsu berkaitan dengan yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu menyebut makan, yaitu menyebut makan bahwasanya Allah itu tidak bertempat gitu. Itu pendapat bukan dari Imam Syafi'i. Kitab yang dikutip oleh KH Abdus Somad adalah kitab yang tidak memiliki sanad dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari sisi sanad. Yang justru bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i istiwa di atas arat kama yaliku bijalalihi. Itu yang benar-benar sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan KH Abdus Somad bisa mengoreksi diri, tidak yaitu mengeksploitasi yang anti, kemudian berusaha menyembunyikan yang lain gitu. Nah, itu nggak bagus sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.